offline orang zaman now tuh sekarang masa offline sih. Ya online lah zaman Meli now. saya. Bahasa Inggris beralih profesi jadi Tukang gendar. keren. Tukang gendar. Nasi sisa Iya, nasi sisa. buat makan Kan buat ada awal buat makan pribadi. Jerman loh, bukan main-main. Belanda juga udah. Belanda, Jerman, Belanda, Australia. Australia. Shake it like you know it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you know it, baby. Come on and dance with it. Halo, assalamualaikum sobat kreatif. Hari ini gue mau nge-review kerupuk gendar AA. Ini di daerah Sawangan, tapi gue belum ketemu alamatnya di mana ya. Yuk kita cari orang, tanya-tanya yuk. Mas, bentar mas. Mas, teman tanya mas, tahu kerupuk gendar AA nih mas, di mana mas? Saya udah muter-muter belum dapat ya alamatnya mas. Gendar Iya, AA. iya. Oh ini nih mas. Masih terus, Lurus, ntar belok kanan ada di situ. Oke. CT warna putih. Oke, siap. Oke. Yuk, ikuti terus. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bu, saya lagi nyari alamat Ya. produksi kerupuk gendar AA. Ini bener alamatnya di sini bu? Benar di sini. Iya, namanya dengan Ibu Nunu ya kalau nggak Iya, salah yang saya punya. nih, Bu. Oh, Ibu perkenalkan Bu, Iya. saya Amril dari Oh, Kreatif 35. Kebetulan gitu. kita punya channel YouTube untuk melihat bagaimana sih proses produksi dari awal pembuatan sampai penjualan. Oh gitu, Nah, boleh. gitu. Oke, boleh dengan setengah hati. Ya. Ya, silakan Ya, boleh. terima kasih Bu. Alhamdulillah sobat kreatif, akhirnya kita sampai juga di rumah Ibu Nunu, rumah tempat memproduksi kerupuk gendar, Kerupuk gendar AA. kerupuk gendar AA. Nah, saya pengen tahu nih Bu, gimana sih ceritanya Ibu bisa memulai bisnis ini dari nol sampai sekarang saat ini gitu Bu? Gitu. Seperti apa? Ya, boleh, Monggo boleh. diceritakan Ibu. Boleh. Tapi sebelum cerita nih, Ya. Apa tuh Bu? boleh. Pak Amril atau Mas Amril cobain dulu kerupuk Oh gendarnya. siap, Gitu. itu udah pasti. Iya. Walaupun tadi saya udah nyoba sih Ya. di depan Bu Nih, sambil kerupuk nyemil-nyemil. gendarnya. Tapi tahu dulu juga Apa tuh? ada baksonya. Aduh, Jadi mantep. pas ya cuacanya Pas, panas ya. panas siang-siang begini. Kerupuk gendar nih, kerupuk gendar yang Ya. udah digoreng Ah. ya, sama bakso. Siap. Oke? Oke, Ya, silakan. Makasih banyak Ibu. ya. Nih, Mantap. baksonya nih tuh. Masya Allah, sobat kreatif. Pas jadinya ya. Kerupuk gendar pasangannya sama bakso. Bakso. Tuh, jadi mantep. Ini mau disiapin, Emang. Masya Allah. Jadi kan Saya sendirian doang dong. masa makan kerupuk gendar doang, kasihan amat. Campuran lebih enak kok ya. Iya, ditemani sama bakso. Nah. Boleh dicocol pakai Oke. kuahnya gitu. Nah, sobat kreatif, Hmm. pengen tahu lebih jauh bagaimana sih proses pembuatannya menjadi kerupuk yang enak banget. Enak pakai banget. Oke, pakai bakso ya. Ya, pakai bakso jadi enak pakai banget. Gitu. Ya coba. Mantap. Cocok? Kerupuknya terasa cocok ya. cocok. Ya. Masya Allah. Keren. Nanti saya bawa pulang ya Bu? Boleh nih, bawa pulang nih kerupuk gendarnya ya. Jadi ini yang udah digoreng nih Pak. Nih, renyah kan Pak? Enak banget. Renyah kan? Ya. Nah, Ya. saya habisin dulu boleh Bu? Boleh habisin. Pas, rasanya pas. Mantap. Mantap banget. Mantap. Ya. Nah Bu, ini dulu Bu, Ya, oke. belum habis. Belum habis. Renyah Pak. Renyah banget. Renyah. Ya. Ini gimana proses pembuatannya Bu? Kok bisa seenak serenyah ini Bu? Begitu. Awalnya. Jadi ceritanya tuh zaman dulu COVID, Iya. ya COVID kan kita nggak boleh kemana-mana tuh lockdown, ya kan? Apa nih ya ke Jakarta nggak boleh, di sini juga di Depok nggak boleh kemana-mana gitu kan? Ya udah tuh ada nasi sisa, nasi sisa, Pak. Tadi jadi awalnya nih nasi sisa, Ya. gitu loh. Terus masih pakai bleng. Nah, Ternyata lihat-lihat di artikel apa di mana tuh di online internet Iya. gitu kan? Ternyata bleng itu nggak boleh. ya. Gitu, jadi saya nggak pakai bleng, jadinya saya ganti pakai tapioka gitu, pakai tapioka atau orang-orang zaman dulu bilangnya sagu gitu loh. Jadi ini bukan juga dari nasi sisa, jadi dari beras, karena kan udah buat usaha tuh gitu loh. Masa nasi sisanya Pak Amril sini kasih saya, itu gimana ya kan? Jadi
dari awalnya nasi sisa terus pakai bleng Iya. gitu kan, terus lihat-lihat dari internet gitu kan, dari artikel bahwa bleng tuh nggak boleh, ya udah tuh cari-cari lagi gitu kan. Iya. Kepo-kepo lagi di internet, akhirnya ketemu deh tuh Iya. apa istilahnya yang saya mau gitu kan. Dari beras terus pakai tapioka gitu. Gitu. Proses pembuatannya berapa lama sih kalau untuk satu? Jadi dari mulai mentah, bahan mentah, beras, Dari tapioka, beras. sampai seperti ini gitu. Jadi kalau dari awal dari beras tuh kira-kira kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. 2 jam. Jadi dari beras tuh kita bikin adonan. Untuk berapa banyak porsinya? Jadi 2 kan jam itu? Saya tuh coba-coba tuh Pak, setahun Pak. Setahun. Setahun cari-cari yang pas gitu loh. Maksudnya dari apa nih? Rasa, Iya, kombinasi. dari rasa, dari bahan baku tuh. Kan kalau nggak pas kan nggak renyah Pak. Ya, Nggak renyah itu ada tuh try and error 1 tahun kurang lebih gitu, sampai ketemu deh tuh satu resep. Satu resep. Jadi satu resep tuh 200 gram beras gitu loh, dicampur sama tapioka gitu loh. Itu juga masih yang coba lagi gitu loh. Sampai akhirnya ketemu deh tuh gitu, istilahnya apa, kombinasinya gitu loh. Sampai sekarang gitu loh. Iya, iya. Gitu. Berapa banyak yang mengerjain untuk satu apa tadi berapa Satu resep. resep ya? Jadi satu resep tuh sebenarnya saya ngerjainnya sama suami. Suami, oke. Cuma kan lama-lama tuh alhamdulillah Pak banyak yang suka. Ya. Saya juga nggak nyangka Pak. Nggak nyangka, beneran nggak nyangka. Karena tadinya kan buat makan sendiri. Ya. Dari nasi sisa pula, gitu kan pakai bleng gitu kan buat makan sendiri. Tapi ternyata banyak yang suka, temen, tetangga gitu kan. Terus mulai deh tuh di online gitu loh, Jualnya? di sosmed gitu. Saya posting tuh di sosmed gitu. Tambah banyak tuh yang mau belajar gitu, mau tahu gitu loh. Iya. Ada tuh sekitar 200 orang yang belajar Pak. Sama saya 200 orang dari sosmed tuh, ada 200 orang yang belajar tuh dari seluruh Indonesia Pak. Oke. Oh, Dari seluruh Indonesia. itu udah produksi berapa banyak? Itu belum Belum produksi? Cuma itu edukasinya. Edukasinya. Gitu, edukasinya di sosmed gitu loh Pak. Loh, Gitu. Kan ibu belum mulai menjual. Kok 1.000 sudah menerima untuk pelatihan? Edukasi. Iya itu. Ya gitu ya. Jadi saya nggak nyangka juga tuh dari saya bikin nih, misalnya kan saya lagi goreng saya posting, Ya. saya lagi bikin adonan saya posting gitu. Awalnya itu. Jadi posting kegiatan saya gitu loh. Di sosmed gitu loh. Gitu dari bahannya, dari cara pengolahannya gitu loh. Cara gorengnya tuh saya makan pakai bakso kayak tadi gitu loh. Ibu sendiri yang Iya, posting. Sendiri gitu loh. Terus banyak yang pengen tahu gimana sih cara bikinnya. Ibu belajar di mana? Sosmed. Belajar sendiri. Keren loh, udah ibu usia berapa kan? Jangan udah 50-50. Tapi masih kelihatan muda ya. Semangatnya luar biasa ya. Iya. Udah main sosmed. Iya gitu. Jadi gitu posting tuh saya lagi bikin adonan gitu kan, lagi jemur gitu kan. Gitu lagi goreng. Ternyata banyak yang mau gitu loh Pak. Ada sekitar 200 orang. Itu saya baru tuh dapat cuan tuh dari situ gitu loh. Ibu edukasinya offline apa online? Online lah. Offline orang zaman now tuh sekarang masa offline sih. Ya online lah zaman Jomeli now. saya. Gimana terus Bu? Zaman now mah online semuanya gitu loh. Orang cuannya juga TFTF. Wih, keren. Juga TFTF semua Iya, gitu, iya, online semua pokoknya gitu. Saya juga nggak nyangka. Tahun berapa itu? Setelah Covid? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tapi memang memulai 2023. bisnis ini dari sebelum Covid ya? Pas Covid. Pas Covid mulainya. 2021 ya berarti ya? Ya. 2021, 2022 ada tuh mulai itu posting-posting. Artinya gini loh Bu, Ibu di masa Covid itu justru Ibu malah mengembangkan punya bisnis ide ini. Punya ide. Tadinya malah nggak ngerti gitu loh Pak. Ya itu tadinya dari awalnya buat makan sendiri. Buat makan sendiri, ternyata teman banyak yang suka gitu loh. Terus saya posting-posting di sosmed, banyak yang mau tahu tuh, banyak yang kepo gitu loh. Oh ada loh kerupuk gendar nggak pakai bleng gitu loh. Mereka kepo, yang mereka tahu kan kerupuk gendar pakai bleng. Bleng itu pengawet sebenarnya, nggak boleh sebenarnya gitu loh. Jadi saya tuh mengedukasi mengedukasi kerennya gitu loh. Kerennya mengedukasi atau kasih tahu lah, kasih informasi bahwa bleng tuh nggak boleh gitu loh. Gitu saya ganti pakai tapioka. Makanya mereka kepo gitu loh. Mau dong belajar, mau gitu. Mereka daftar tuh Pak. Daftar di sosmed gitu loh. Ada sekitar 200 orang deh tuh. 200 orang kalau kali 50.000 berapa? Masya Allah. Berapa? Ayo. Itu 50.000 benar apa 5 juta? 0 tambah 1.
Main 2. Kan 200 orang. 200 orang. Satu orang 5 juta. Satu orang 50.000. 50.000. Kalau 50 juta mau. Berapa tuh? Iya. Kira-kira. Ya lumayan banyak. Lumayan kan, Lumayan. alhamdulillah kan. Seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia muridnya gitu loh, yang belajar gitu loh. Oke. Tapi karena kan saya sama temen nih kerjasama gitu oke. loh, nggak saya sendiri gitu loh. Emang tuh saya sukanya kalau kerja tuh bertim gitu loh Kak, Bertim, ada timnya tim. gitu loh. Kalau sendiri ya itu emak sendiri, Iya. belum nyuci, belum masak gitu Iya. loh. Jadi teman saya yang bagian marketing, Oh, oke. itu juga ketemunya di online Pak, Nggak sengaja. nggak sengaja juga gitu loh. Dia lagi cari tuh emak-emak atau orang lah gitu ya, yang di medsos tuh yang punya skill, Iya. yang punya skill atau keterampilan gitu, Oke. apa nih gitu. Terus saya itu tuh DM tuh, Pak, saya bisa nih bikin kerupuk gendar gitu. Dia tuh tertarik kerupuk gendar, dia juga kagak tahu kerupuk gendar. Orang Chinese mana tahu kerupuk gendar, Iya. bukan Chinese dia Pak, itu Chinese asli kayaknya deh. Ketemuan tuh kita di Jakarta, ketemuan tuh di Sarina gitu kan, di kafe di Sarina. Terus ngobrol gini-gini, ya udah Bu Nunu bagian ngajar, saya bagian marketing gitu, dia Oke. gitu. Ya udah tuh jalan tuh. Sampai sekarang? Sekarang berhenti dulu. Berhenti dulu. Karena kan yang di sebelah tuh, Ya. platformnya yang di sebelah. Ya, oh gitu. Terus, tapi dia kemarin udah mulai hubungin lagi saya. Oke, memulai kerjasama lagi. Iya kayaknya, cuma dia kan kayaknya takutnya saya sibuk gitu Ya, kan. ya. Jadi kayaknya dia belum langsung gitu Oke. loh. Gitu. Bu, sebelum kerupuk gendar ibu usaha apa? Ngajar. Ajar apa? I teach English. Wih, IT English. Yes, I teach English. Ngajar Oh, English. guru bahasa Inggris. Insya Allah. Di mana? Di Jakarta sih. Sekolah atau? Sekolahan TK. Oh, Jadi keren. guru bahasa Inggrisnya selama 17 tahun. 12 tahun. Guru bahasa Inggris beralih profesi jadi Tukang gendar. keren. Tukang gendar. Guru bahasa Inggris pensiun. Karena kan corona, semua kan tutup tuh Pak. Oh, Jadi, tutup. jadi Iya. sekolahnya nggak ada muridnya Iya. gitu loh, nggak ada muridnya. Terus tapi sekarang nih masih ngajar Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu, Sabtu di harusnya nih hari ini saya Ngajar. ngajar, cuma kan Oh, udah janji sama bapak iya. nih. Jadi ya udahlah nggak apa-apa ya sana Minggu besok gitu, Iya. Sabtu depan gitu Oke. loh. Sebenarnya harus kalau saya ngajar nggak ngajar sekarang, Ibu Antinya juga kenapa nggak ngajar? Misalnya saya ngambek gitu. Oh. Oh saya nggak mau ngajar lagi Iya, ke sana karena kan nyari guru susah Pak. Iya, iya. Nyari guru susah segampang lah Iya. gitu kan. Mereka kan misalnya maunya dibayarnya mahal gitu. Kalau saya kan enggak gitu loh. Tapi Bu, Itu kan kembali ke gendar tadi Bu. Ibu kan memang dulu ngajar bahasa Inggris di sekolah di Jakarta ya. Terus ketika COVID Ibu nggak ngapa-ngapain. nggak ada kerjaan. Itu gimana Bu? Kondisi Ekonomi. Ibu pada saat itu? Oh iya. Jadi alhamdulillahnya pas COVID atau pas corona tuh anak saya udah lulus Pak. Oke. Jadi udah pada kerja gitu loh. Kan mereka udah pada kerja nih dua anak Ya. nih, dua orang ya, dua anak saya tuh. Ya, saya ngapain bengong gitu. Ya udah tuh mulai tuh ada nasi sisa ya saya bikinin gendar Oh. gitu awalnya. Nasi sisa Iya nasi sisa buat makan kan ada. awal buat makan pribadi keluarga. Jadi kan mama saya dulu bikin kerupuk gendar juga. Jadi berarti ini resep kadarullah turun ini menurun. berkahnya itu memang dari situ awal ya Bu, sampai bisa jadi seperti saat ini ya, sekarang ini ya. Gitu. Gitu. Oke, iya. Jadi ngapain ya anak udah kerja dua gitu pas corona tuh Iya, atau pas COVID ya kan, anak udah kerja tuh suami saya juga kadang-kadang keluar gitu kan ya, saya bengong-bengong kan di rumah gitu, ada nasi sisa ya udah kenapa nggak bikin kerupuk gendar yang dulu mama saya bikin Iya. gitu loh gitu. Tapi ini bukan nasi sisa kan Bu? Bukan Ini murni beras. Pasti. beras ini Ya, jadinya jadi dulu nasi sisa sekarang beras. Tapi emang zaman dulu nasi sisa kan Ibu? Nasi sisa Ya, sekarang sudah dimodif dimodif. dimodif sama saya gitu loh. Oke. Gitu jadinya. Jadi bener-bener awalnya tuh nasi sisa tuh nggak nyangka gitu loh, Pak. Iya. Nggak nyangka punya murid dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini sudah dijual kemana aja Ibu? Oh ya ini Ya. Jabodetabek udah. Ya. Jabodetabek ya, 5 kota tuh Jabodetabek udah. Ya, Terus Jawa Tengah udah. Jawa Tengah. Jawa Timur udah. Oke. Jabodetabek kan tadi Jabodetabek. Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Sumatera udah. Sumatera, Lampung udah, Batam Lampung, udah. Banten ya. Palembang, Padang. Terus Kalimantan belum, kalau Kalimantan belum. Sulawesi, Sulawesi belum. Papua tadi. Papua. Papua udah. Nah, keren. Tuh, sobat kreatif. Papua. Sampai Papua usaha Ibu. Udah, alhamdulillah udah. Luar biasa. Orangnya udah kesini, Udah kesini. hampir. Gitu ya. Saking pengen belajar. Itu kenalnya dari sosmed juga. Dari sosmed. Masya Jadi Allah. itu ke apa tuh? Kelebihan sosmed. Iya. Kalau kita punya sosmed gitu. Hmm. Ke luar negeri juga udah. Kemana? Ke luar negeri. Kemana luar negeri?
pertama ke Turki. Turki udah? Turki udah. Tapi ya itu yang saya bilang masih skala oleh-oleh. Ya nggak apa-apa. ya. Oke. Turki, Jerman. Jerman udah? Nah, yang Jerman lucu tuh. Kan dia bawa misalnya nih 2 kotak nih, 2 iya. kotak nih ke sana ke Jerman. Langsung digoreng. Wah, habis. Oh gitu gue bawa banyak nih gendong. Oh, gitu. Gitu. Tapi untuk oleh-oleh sampai ke Jerman? Sampai udah. Luar biasa. Itu sampai ke Jerman. Super kreatif. Itu temen suami. Iya. Anaknya kan suka bolak-balik Ah, Indonesia Jerman tuh. Pesen, gue pesen dong buat anak gue yang di Jerman katanya Oke. gitu kan gitu. Pesen tuh 1 kilo kan. Dia bawa kan gitu ke Jerman, di Jerman digoreng langsung habis. Oh gitu gue bawa banyak tuh katanya gitu. Nah, Sebenarnya ini keren. Ini udah sampai luar negeri. luar negeri loh, mancanegara. Ya, luar insya biasa. Allah. Jerman loh, bukan main-main. Belanda juga udah. Belanda, Jerman, Belanda, Australia. Australia. Sobat kreatif Kemarin- luar biasa. Kemarin Jepang. Jepang tuh. Baru kemarin. Baru kemarin Jepang. Dibawa. Bukan hanya Indonesia, luar biasa. Subhanallah. Nih. Berapa omsetnya? Nah, Boleh itu, tahu. ya itu kan malu sih sebenarnya kalau mau bilang omset ya. Omset sih masih kecilan Ya. gitu, masih kecil ya. Cuma ya itu saya tuh jadi gini loh. Ini kan tadi Bapak Pak Amril tanya nih, saya pekerjaannya mana? Padahal kan saya sama suami nih. Ya. Nah itu karena saya nggak punya tim, Ya. saya tuh ada temen tuh misalnya. Saya jadi timnya dulu. boleh. Jadi dari ini kan kita kecamatannya Sawangan nih. Iya. Jadi ada dari kecamatan Sawangan nih saya. Nah. Saya nih satu, terus kecamatan Sukmajaya masih di Depok juga. Terus sama kecamatan Cimanggis, Ya. sama Limo. Limo. Jadi berempat nih, Oke. 4 kecamatan. Sedangkan di Depok itu ada 11, Ya. 11 kecamatan. Saya udah 4 kecamatan tuh punya perwakilan bikin ini. Perwakilan. Tapi kayak mitra atas gitu, nama kayak mitra ibu, tapi pakai nama kerupuk gendar Oke, AA. Oke. Oh, tersebar di 4 Kecamatan. kecamatan. Itu Insya Allah. baru 4 nih. Baru 4. Baru 4 yang di Depok. Ya. Tapi yang di luar Depok tuh udah 4 lagi. 4 lagi. Yang di Tangsel. Ya. Tangsel ada. Terus Jawa Timur 2 tuh. Nganjuk sama Sidoarjo sama Surabaya. Surabaya. Terus sama Papua. Papua. Oh, jadi 4 4 yang di Depok Iya. sama saya 4 yang di luar Depok. Oke. Gitu. Jadi ada 8 sebenarnya mitranya. Mitra 8. Cuma yang 4 ini nggak aktif. Oke, ya. Yang 4 ini aja nih gitu loh gitu. Jadi saya tuh bukan nggak mau ya punya karyawan di rumah. Insya Allah nanti kalau ada modal, Iya. nggak ada modal terus ada waktu juga, tenaga gitu, mau di sini ada. Cuma saya belum begitu. Jadi saya mitra dulu gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya saya habis nih stok nih, Iya. yaudah mitra yang di Cimanggis ada nggak stok? Kirim tuh ke sana ada pesanan Iya. gitu. Oke. Gitu loh jadinya modelnya. Model seperti itu. Jadi memang masih bukan penjajakan Bu ya, bukannya tapi memang sudah berjalan. Tinggal bagaimana mengembangkannya ya. Insya Allah. Jadi Insya saya Allah. masih merintis juga. Merintis sih, ya. Pak. Masih. Merintis. masih Tapi ya merintis. sudah sampai Ibu sampai ke Jerman luar biasa Bu. Jerman. Iya. Kerupuk Ibu sampai ke Eropa. Iya, benar Eropa. Itu Yang belajar juga udah sampai Selandia Baru. Selandia Baru belajar mereka. Belajar itu. Dia pengen banget kerupuk gendar sampai, ih mau dong ini lagi panas nih di Selandia Baru katanya gitu. Iya. Ya udah kirim PDF-nya, dia bayar TF. Oh. online Gitu, terus ya iya. pokoknya gitu. Nah Ibu, tadi Ibu bilang kan ada banyak rasa sebetulnya ya. Benar. Itu rasa apa aja? Apa yang ibu campur apa? Terus kok bisa rasa berbeda? Jadi Kan yang rasa- kita tahu kan beras itu kan ya beras biasa gitu ya. Bukan hambar ya Bu ya. Ya nggak ada Kalau rasanya nggak ada lah. rasanya gitu ya. Jadi rasa original tuh kita pakai kaldu ayam. Itu yang original. Terus kalau misalnya yang ditambahin ketumbar nih kayak Ketumbar, gini. ah. Makanya warnanya agak burak tuh, Iya. agak hitam. Nah, ini ketumbar. Ketumbar. Oh, ini yang rasanya ini ya. Iya nih rasa ketumbar nih. Ketumbar. Nah nih, boleh dicoba Pak. Tuh beda kan? Coba beda nih. Coba beda. Itu agak hitam. Warnanya ini kan putih. Iya. Oh, ini terasa Bu ketumbar Bu. Iya, berasa kan? Rasa banget. Oh, Iya. iya. Ketumbar Mantap, itu kan baik untuk kesehatan kita juga kan? Iya. Gitu loh. Jadinya ini yang kecil ya Pak, beda ya. Ini ukuran kecil. Jadi sebenarnya ukuran tuh gimana maunya kita Ya. gitu, mau ukuran gede, kecil gitu loh. Oke. Nah Ibu pasaran di mana aja kalau di tadi apa taruh di toko atau memang online aja atau di mana Bu? Masih pakai kalau sekarang masih WA. Jadi belum masuk toko-toko. Ya masih pakai WA atau di TikTok sebenarnya udah ada Pak. Di TikTok udah Iya. ada, tapi penjualan baru 9 9 box. Oh gitu. 9 box juga masih 9 box Iya, ya, iya. tapi udah lumayan lah. Oke. Nah, lumayan istilahnya ada lah orang yang mau check out gitu loh. Gitu. Kan tahu sendiri Bapak kalau kita mau meningkatkan penjualan di TikTok Iya. kan harus apa tuh?
Ya harus promosi lah. Promosi. Harus promosi. Saya promosinya belum. Iya. Paling sekali-sekali gitu loh. Itu. Nah, harapan Ibu ke pemerintah apa sih Bu untuk usaha-usaha perumahan kayak gini Bu? Ya lebih mendukung lagi sih sebenarnya Pak gitu loh. Selama ini gimana Bu? Selama ini sendiri. Belum ada, sendiri. tapi Ibu sudah coba minta bantuan ke pemerintah atau ke pemerintah daerah setempat. Kalau untuk pelatihan sih emang dari Depok ada, Ya. alhamdulillah. Ya itu sebenarnya dari pelatihan dulu sih, Ya. pelatihan di Depok tuh dari Pemda Depok tuh namanya WUB, Wira Usaha Baru. Nah dari situ tuh saya tahu sosmed sebenarnya gitu loh. Emak-emak nih harus punya sosmed gitu. Pas sampai rumah, Dek, Mama harus punya sosmed, punya ini gitu ya. Ngapain sih Mama, nanti berat itu katanya HP-nya gitu, nggak boleh gitu. Ya tapi kan disuruh ya kan, disuruh sama mentor gitu. Ya udah bikin deh tuh, ya udah mulai dari situ gitu. Jadi pemerintah sih sebenarnya udah kasih apa sih? Kasih jalan lah gitu. Cuma kan kita namanya rakyat kan dikasihnya sedikit ya udahlah terima gitu. Pengembangannya sebenarnya sih balik lagi ke kita sebenarnya gitu loh, gitu. Tadi ada yang udah kasih ya. Ada yang saya lupa tadi Bu tanya. Ibu biasanya produksi ini setiap hari atau seminggu berapa kali gitu? Kalau untuk ini kan ini masih satu resep tuh kan 200 gram. Paling kalau misalnya mau ditambah banyaknya kita kali 2, kali 3 gitu kan, atau kali 5 gitu kan. Jadi setiap hari. Setiap hari produksi? Berapa banyak? Berapa 200 gram tadi ya? Dari 200 gram kali 5 misalnya gitu. Kali 5 kali ya gitu. Jadi satu resep tuh 200 gram. 200 gram. Gitu 200 gram beras. Ditambah 200 gram tapioka gitu loh. Gitu. Memang saya dibikinnya tuh satu resep karena biar kalau yang belajar tuh gampang gitu loh. Gitu. Gitu. Jadi paling dikali 5, kali 6 gitu. Gitu jadinya gitu. Tiap hari bikin. Tiap hari bikin ya. Karena kan berdua sama suami aja? Iya, berdua kalau di sini. Nah, terus nanti yang mitra tuh dia bikin juga. Bikin juga. Di rumahnya gitu. Begitu jadinya Pak. Aduh, keren banget Ibu. Semoga sukses ya Bu, usahanya lancar ya. Amin. Gitu. Oke, Sobat Kreatif, itu cerita dari Ibu Nunu. Semoga menginspirasi ya. Dan bagi teman-teman Sobat Kreatif yang mau tergabung ya ke Ibu Nunu, usaha kerupuk Gendar ya AA gitu ya, bisa ya. Boleh. Mungkin hubungi di nomor ini ya nanti ya, atau di alamat ini nanti langsung ke Ibu Nunu. Sekian Sobat Kreatif, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain yuk kerupuknya, enak ini. Baksonya sekarang enak banget ini. Bye.